Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazlia Kurniawati dengan NIM 1814110203, jurusan Ekonomi Syariah kelas F semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kuis pasar modal syariah. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai gambaran pembuatan rekening efek syariah dan rekening dana nasabah, serta perbedaan dari rekening efek syariah, rekening dana nasabah, dan rekening tabungan syariah. Nah, rekening efek syariah adalah rekening yang harus dimiliki oleh investor saham syariah yang ingin melakukan transaksi saham syariah di BEI. Pembukaan rekening efek syariah hanya bisa dilakukan melalui perusahaan efek yang telah memiliki SOTS. Nah, akad yang digunakan dalam transaksi ini yaitu akad wakalah, di mana calon investor sebagai calon pemilik rekening dan ABSOTS sebagai wakil dari calon investor. Nah, ABSOTS atau anggota Bursa Syariah Online Trading nantinya sebagai wakil calon investor akan memproses semua keperluan dari calon investor, dimulai sejak permohonan pembukaan rekening efek syariah sampai dengan diterimanya bukti-bukti sebagai investor. Nah, sedangkan rekening dana nasabah adalah rekening yang menampung semua uang dari investor, baik itu modal investasi, hasil keuntungan investasi, dan hasil penjualan saham syariah. Nah, pada dasarnya seluruh masyarakat bisa menjadi investor syariah di pasar modal syariah Indonesia. Akan tetapi, mengingat investasi di pasar modal syariah Indonesia adalah kegiatan yang memerlukan analisis dan pengambilan keputusan yang matang, maka diperlukan persyaratan khusus untuk hal tersebut. Nah, setelah persyaratan tersebut telah terpenuhi dan formulir pembukaan telah diisi dengan lengkap, maka perusahaan efek akan memproses pembukaan rekeningnya. Nah, baik perbedaannya yaitu rekening efek syariah adalah rekening yang harus dimiliki oleh seorang investor di mana sebelum dia melakukan transaksi saham syariah kepada BEI. Sedangkan rekening dana nasabah adalah rekening di mana hanya menampung semua keuangan investor baik modal dan hasil penjualan. Dan rekening tabungan syariah adalah dana atau keuntungan yang dimana jika dana tersebut dimasukkan rekening tabungan syariah, maka bisa memiliki jangka waktu untuk bisa ditransaksikan. Nah, perbedaan dari rekening efek syariah, rekening dana nasabah, dan rekening tabungan syariah yaitu rekening efek syariah adalah rekening yang harus dimiliki oleh seorang investor sebelum dia melakukan transaksi saham syariah di BEI. Sedangkan rekening dana nasabah adalah rekening di mana hanya menampung semua keuangan investor, baik di modal dan hasil penjualan. Sedangkan rekening tabungan syariah adalah dana atau keuntungan di mana jika dana tersebut dimasukkan rekening tabungan syariah, maka bisa memiliki jangka waktu untuk bisa ditransaksikan. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai apa sih Syariah Online Trading System atau SOET. Nah, SOET atau Syariah Online Trading System adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Nah, SOET dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. Baiklah, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai cara order transaksi saham syariah. Pada saat investor melakukan transaksi saham syariah, baik jual maupun beli, maka sebelum transaksi tersebut diajukan ke sistem perdagangan di BEI, investor harus melakukan transaksi terlebih dahulu melalui SOST. Nah, order transaksi adalah perintah investor untuk melakukan penawaran jual atau beli saham syariah. Order transaksi adalah seperti pembeli dan penjual sedang melakukan tawar-menawar di pasar tradisional, di mana pembeli melakukan penawaran harga beli dan penjual melakukan penawaran harga jual barangnya.
Order transaksi terdiri atas order transaksi jual dan order transaksi beli. Nah, order transaksi jual atau order jual adalah perintah investor untuk menawarkan saham syariah yang akan dijual pada harga tertentu. Nah, harga yang dimaksud pada order jual atau harga penawaran jual biasanya lebih tinggi dari harga pasar yang berlaku pada saat itu. Nah, baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal, di mana analisis fundamental adalah metode analisis berdasarkan kinerja suatu perusahaan. Analisis fundamental bertujuan untuk membantu dalam menilai investasi saham mana saham yang terbaik. Nah, untuk menilai kinerja suatu perusahaan dapat menggunakan hasil rasio keuangan. Nah, rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Nah, sedangkan analisis teknikal yaitu menurut Abdul Halim, analisis teknikal ini dimulai dengan cara memperhatikan perubahan itu sendiri dari waktu ke waktu. Analisis ini adalah metode untuk memprediksi pergerakan harga dan tren pasar atau sekuitas di masa depan dengan melihat grafik di masa lalu. Nah, analisis ini beranggapan bahwa harga suatu saham akan ditentukan oleh supply dan demand terhadap saham tersebut. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu ada resiko berinvestasi pada saham syariah. Layaknya pada saham konvensional, berinvestasi pada saham syariah juga tentu memiliki resiko. Nah, resiko tersebut diantaranya tidak mendapatkan dividen. Ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau merugi, maka perusahaan tentu tidak akan mendapatkan dividen. Nah, yang kedua yaitu capital loss. Ini terjadi jika menjual saham yang kita miliki itu lebih rendah dari harga saham yang kita beli. Yang ketiga yaitu ada resiko likuiditas. Nah, jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, maka pemegang saham berada di urutan paling akhir, yaitu akan diberikan setelah seluruh kewajiban emiten dibayar. Nah, yang terakhir yaitu saham dikeluarkan dari DES karena beberapa alasan tertentu. Bahkan saham dapat dihapus dari DES. Nah, baiklah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai mitigasi dari risiko investasi saham syariah. Nah, investor dapat mengurangi atau mitigasi risiko investasi dan risiko transaksi dengan berinvestasi sesuai dengan prinsip Islam. Penggunaan analisis fundamental yang wajib dalam melakukan analisis kinerja saham syariah adalah salah satu metodenya. Investor syariah juga disarankan untuk memilih saham yang secara historis selalu masuk kriteria ke dalam DES, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian investasi syariah. Nah, salah satu kriteria keuangan dalam seleksi saham syariah adalah rasio utang atau berbasis riba terhadap total aset perusahaan maksimal 45%. Artinya, emiten yang sahamnya selalu lolos seleksi syariah atau selalu ada dalam DES adalah emiten yang secara fundamental dalam hal likuiditas perusahaannya itu bagus. Nah, itulah salah satu cara mitigasi risiko berinvestasi di saham syariah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.